Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana dengan NIM 240170147. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai steganografi beserta implementasinya, yaitu data heading dan dokumen marking. Dalam video ini kita akan memahami apa itu steganografi, bagaimana cara kerjanya, dan kapan digunakan, serta perbedaan antara dua teknik penting dalam dunia keamanan informasi. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami konsepnya dengan lebih jelas dan mudah. Nah, apa itu steganografi? Steganografi adalah seni dan ilmu untuk menyembunyikan pesan ke dalam sebuah media digital sehingga keberadaan pesan itu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Teknik ini sudah ada sejak zaman kuno, tetapi dalam dunia digital modern, steganografi diterapkan pada gambar, audio, video, atau bahkan teks. Tujuannya adalah memastikan bahawa informasi tersimpan dengan aman tanpa terlihat bahawa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tujuan dari steganografi. Steganografi memiliki tujuan utama untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Dengan menyisipkan pesan ke dalam media yang tampak biasa, pihak ketiga tidak akan sadar bahawa ada informasi rahasia yang sedang dikirim. Teknik ini juga digunakan untuk menghindari penyadapan, meningkatkan keamanan data, serta memastikan pesan hanya dapat dipahami oleh pihak yang memiliki metode atau alat untuk membukanya. Media steganografi. Ada berbagai jenis media yang bisa digunakan untuk steganografi. Gambar dan video menjadi pilihan popular karena ukurannya besar sehingga dapat menyembunyikan lebih banyak data tanpa merusak tampilan. Audio juga dapat digunakan karena suara manusia tidak bisa mendengar perubahan kecil di dalam sinyal. Selain itu, dokumen teks pun bisa disisipi informasi menggunakan teknik tertentu. Implementasi daripada steganografi yang pertama yaitu data heading. Data heading adalah implementasi steganografi yang paling banyak digunakan. Pada teknik ini, data rahasia dimasukkan ke dalam sebuah file seperti gambar atau audio sehingga file tersebut tetap terlihat wajar. Teknik ini sangat efektif untuk komunikasi rahasia karena media yang digunakan tidak menimbulkan kecurigaan. Cara kerja data heading. Teknik paling umum dalam data heading adalah LSB atau Less Significant Bit. Pada gambar atau audio digital, setiap pixel atau sampel suara tersusun dari bit-bit data. Bit paling kecil ini dapat diubah tanpa memberikan pengaruh besar pada tampilan atau suara. Disinilah pesan disisipkan. Walaupun tampak sama bagi manusia, komputer dapat membaca bit-bit ini dengan presisi atau mengekstrak pesan kembali. Contoh data heading. Contoh penerapan data heading sangat beragam. Misalnya, seseorang dapat mengirim gambar biasa yang sebenarnya berisi pesan teks tersembunyi. Dalam dunia keamanan komputer, ada malware yang memanfaatkan teknik ini untuk menyembunyikan perintah agar tidak terdeteksi antivirus. Bahkan beberapa alat intelijen menggunakan steganografi untuk komunikasi rahasia. Kelebihan dan kekurangan data heading. Data heading memiliki kelebihan, di antaranya sulit dideteksi, fleksibel digunakan pada berbagai format file, dan tidak mengubah tampilan media secara signifikan. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan seperti resiko hilangnya data jika file dikompresi, misalnya dari PNG ke JPG. Selain itu, ukuran media akan membatasi jumlah data yang bisa disisipkan. Implementasi yang kedua yaitu dokumen marking. Berbeda dengan data heading, dokumen marking tidak bertujuan untuk menyembunyikan pesan untuk komunikasi. Sebaliknya, teknik ini gunakan untuk memberi tanda pada dokumen agar dapat dilacak atau diverifikasi. Dokumen marking sangat umum digunakan pada dokumen resmi, dokumen perusahaan, sertifikat, dan dokumen pemerintah. Cara kerja dokumen marking. Dokumen marking bekerja dengan menyimpan informasi tersembunyi di dalam dokumen. Misalnya, kode identitas tertentu dapat disisipkan ke metadata dokumen. Ada juga teknik yang mengubah spasi antar huruf atau ukuran font secara sangat halus sehingga tidak terlihat oleh manusia. Tujuan terbesarnya adalah untuk mencegah pemalsuan dan memastikan keaslian dokumen. Contoh dokumen marking.
Banyak lembaga resmi menggunakan dokumen marking, misalnya sertifikat digital sering memiliki kode khusus yang bisa diverifikasi untuk memastikan bahawa sertifikat tersebut asli. Perusahaan juga menandai dokumen internal agar jika ada kebocoran, sumbernya bisa diketahui. Bahkan dokumen seperti KTP digital biasanya memiliki tanda khusus yang tidak dapat dilihat oleh pengguna biasa. Perbedaan data heading dan dokumen marking. Meskipun keduanya merupakan bagian dari steganografi, data heading dan dokumen marking memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Data heading berfokus pada penyembunyian pesan secara rahasia dalam media seperti gambar atau audio, sedangkan dokumen marking lebih menjaga keaslian dokumen dengan memberikan identitas tersembunyi yang dapat dibaca oleh sistem keamanan. Jadi tujuan dan penerapannya jelas berbeda walaupun penggunaannya konsep yang sama. Sebagai penutup, steganografi adalah metode penting dalam dunia keamanan digital. Teknik ini memungkinkan kita untuk menyembunyikan pesan, melindungi kode dokumen, dan menjaga kerahasiaan data. Data heading sangat berguna untuk komunikasi rahasia, sementara dokumen marking membantu memastikan dokumen tetap asli dan terlindungi dari pemalsuan. Dengan memahami keduanya, kita bisa mengerti bagaimana teknologi modern menjaga keamanan informasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga penyelesaian mengenai steganografi, data heading dan dokumen marking dapat memberi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.